Pernah nggak sih, lagi bengong sendirian di kamar, terus tiba-tiba kepikiran, kenapa gue napas ya? Kayaknya sepele banget kan? Kita melakukannya setiap detik, setiap menit. Bahkan pas lagi tidur pula sambil ngorok. Napas itu udah otomatis kayak kita otomatis nge-scroll media sosial pas lagi nggak ada kerjaan. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu hal paling fundamental dan paling krusial dalam hidup kita. Bayangin aja, kamu bisa tahan nggak makan seharian, bisa tahan nggak minum beberapa jam, tapi coba deh tahan napas. Paling semenit, 2 menit, udah kayak ikan kehabisan air, megap-megap nyari udara. Jadi, ini bukan sekadar aktivitas iseng, ini adalah tiket kita untuk tetap hidup. Jadi apa sih inti dari bernapas itu? Sederhananya, bernapas itu adalah cara tubuh kita mengambil sesuatu yang sangat penting dari udara, yaitu oksigen. Anggap saja oksigen itu seperti bensin untuk mobil. Tanpa bensin, mobil semahal apapun nggak akan bisa jalan. Sama kayak tubuh kita. Tanpa oksigen, semua organ di dalam badan kita, dari otak yang kita pakai buat mikirin cicilan, sampai otot yang kita pakai buat lari dari kenyataan, semuanya bakal mogok kerja. Proses ini terjadi tanpa kita sadari. Sebuah sistem otomatis yang dirancang dengan sangat sempurna oleh alam. Kita tinggal tarik napas, hembuskan napas, dan biarkan keajaiban biologi bekerja di dalam diri kita. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup simple kalau kita lihat dari luar. Kita tarik napas lewat hidung, udara masuk, terus kita hembuskan napas, udara keluar lagi. Tapi yang keluar itu bukan udara yang sama persis seperti yang masuk. Yang kita hirup itu kayak akan oksigen. Nah, yang kita hembuskan itu adalah udara bekas yang isinya banyak karbon dioksida. Karbon dioksida ini semacam sampah hasil pembakaran di dalam tubuh kita. Jadi bernapas itu seperti program tukar tambah. Kita kasih karbon dioksida ke alam, terus alam kasih kita oksigen gratis. Enak kan? Sebuah transaksi yang memastikan kita tetap bisa melanjutkan hidup, update status, dan nonton serial sampai pagi. Jadi, setiap tarikan napas adalah sebuah proses vital yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia luar sampai lupa bahwa ada mesin super canggih yang bekerja tanpa henti di dalam diri kita. Mesin ini memastikan setiap sel di tubuh kita mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkannya. Tanpa proses sederhana ini, cerita hidup kita bakal selesai lebih cepat dari episode sinetron yang baru mulai. Jadi lain kali kamu menarik napas, coba deh luangkan sedetik untuk mengapresiasinya. Karena tarikan napas itu, meskipun gratis dan otomatis, adalah hal yang paling berharga yang kita miliki saat ini. Bahkan lebih berharga dari kuota internet unlimited sekalipun. Oke, sekarang kita udah tahu kalau kita butuh oksigen. Pertanyaannya, gimana caranya oksigen yang kita hirup dari udara bisa sampai ke ujung jari kaki? Nah, disinilah peran organ-organ pernapasan kita dimulai. Anggap saja ini tur keliling di dalam tubuh. Tur ini dimulai dari pintu gerbang utama, yaitu hidung. Kenapa lebih baik napas lewat hidung daripada mulut? Karena di dalam hidung ada bulu-bulu halus dan lendir yang fungsinya kayak satpam. Mereka menyaring debu, kotoran, dan kuman biar nggak ikut masuk ke dalam. Hidung juga menghangatkan dan melembabkan udara. Jadi paru-paru kita nggak kaget menerima udara dingin dan kering dari luar. Setelah lolos dari penjagaan satpam hidung, udara yang mengandung oksigen ini melanjutkan perjalanannya ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Paru-paru ini ibarat terminal utama. Di dalamnya ada banyak banget cabang-cabang kecil seperti ranting pohon yang disebut bronchiolus. Di ujung ranting-ranting ini ada kantung-kantung udara super kecil yang namanya alveolus. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Dinding alveolus ini tipis banget dan di baliknya sudah menunggu jutaan ojek online super kecil yang siap mengantar oksigen ke seluruh penjuru tubuh. Ojek online ini adalah sel darah merah yang ada di dalam pembuluh darah. Proses pertukaran di alveolus ini keren banget. Oksigen dari udara yang kita hirup menyeberang masuk ke dalam sel darah merah. Sebagai gantinya, sel darah merah ini nurunin penumpang lama, yaitu karbon dioksida, si sampah metabolisme tadi. Karbon dioksida ini kemudian menyeberang balik ke alveolus untuk kita hembuskan keluar. Proses ini terjadi super cepat, lebih cepat daripada kamu bilang, "Bang, kiri bang ke abang ojek." Setiap kali kita bernapas, jutaan pertukaran ini terjadi secara simultan. Jantung kita kemudian memompa darah yang kaya oksigen ini ke seluruh tubuh, memastikan setiap sel mendapatkan pasokan bahan bakarnya. Jadi, perjalanan oksigen ini adalah sebuah sistem logistik yang luar biasa efisien.
Dari hidung sebagai pintu gerbang, paru-paru sebagai terminal transit, hingga sel darah merah sebagai armada kurir yang diatur oleh jantung sebagai pusat distribusinya. Semuanya bekerja sama dalam harmoni yang sempurna, memastikan kita tetap berfungsi. Kalau salah satu bagian dari sistem ini bermasalah, misalnya paru-paru kotor karena polusi atau kebanyakan merokok, maka proses pengiriman oksigen ini bakal terganggu. Akibatnya, seluruh kota di dalam tubuh kita bisa mengalami krisis energi. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga setiap organ dalam sistem pernapasan kita. Kita sudah tahu oksigen diantar ke seluruh tubuh. Tapi, organ mana sih yang paling rakus oksigen? Jawabannya adalah otak. Meskipun ukurannya cuma sekitar 2% dari total berat badan kita, otak mengonsumsi sekitar 20% dari total oksigen yang kita hirup. Gila kan? Boros banget. Otak kita ini kayak artis papan atas yang butuh fasilitas paling mewah. Dia butuh pasokan oksigen yang konstan dan melimpah untuk bisa berfungsi dengan baik. Berpikir, mengingat nama si dia, merencanakan masa depan, atau sekadar mengerti meme yang lagi viral di internet. Lalu apa yang terjadi kalau pasokan oksigen ke otak ini berkurang atau bahkan berhenti total? Nah, disinilah situasinya menjadi serius. Kalau kita berhenti bernapas, dalam hitungan detik saja, kadar oksigen dalam darah akan langsung anjlok. Otak adalah organ pertama yang akan merasakan dampaknya. Tanpa oksigen, sel-sel otak nggak bisa menghasilkan energi. Akibatnya, mereka akan mulai rusak dan mati. Hanya dalam waktu sekitar 4-6 menit tanpa oksigen, kerusakan pada sel-sel otak ini bisa menjadi permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ini serius, bukan kayak hati yang patah terus bisa sembuh lagi. Kondisi inilah yang menjelaskan kenapa tenggelam atau tersedak bisa sangat fatal dalam waktu singkat. Ketika jalan napas terhambat, oksigen tidak bisa masuk. Jantung mungkin masih berdetak untuk beberapa saat, mencoba memompa sisa oksigen yang ada di dalam darah. Tapi pasokan itu terbatas. Begitu habis, organ-organ vital, terutama otak, akan mulai mati lampu. Kesadaran akan hilang, fungsi tubuh akan berhenti, dan jika tidak segera ditolong, akibatnya bisa sangat fatal. Ini adalah pengingat yang keras betapa rapuhnya kita dan betapa bergantungnya kita pada tindakan sederhana bernama bernapas. Jadi, setiap tarikan napas yang kita ambil sebenarnya adalah jaminan bagi otak kita untuk tetap bisa bekerja. Oksigen memungkinkan kita untuk tetap sadar, berpikir jernih, dan menjalani hidup. Pusing, bingung, dan sulit berkonsentrasi. Makanya, kalau kamu merasa suntuk atau susah mikir, coba deh berhenti sejenak, cari udara segar, dan tarik napas dalam-dalam. Siapa tahu otakmu cuma lagi butuh sedikit tambahan bensin untuk bisa kembali bekerja dengan maksimal. Seperti laptop yang butuh di-charge. Setelah tahu betapa rumit dan pentingnya sistem pernapasan kita, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita merawatnya? Mesin secanggih ini yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa pernah minta cuti, jelas butuh perawatan. Sayangnya, kita seringkali abai. Kita hidup di tengah polusi udara, terpapar asap rokok, dan jarang melatih mesin ini. Padahal, menjaga kesehatan pernapasan itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung atau organ lainnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita. Kalau mesinnya terawat, hidup pun jadi lebih nyaman dan bertenaga. Salah satu cara termudah dan termurah untuk merawat paru-paru kita adalah dengan berolahraga secara teratur. Nggak perlu yang berat-berat kayak angkat beban atau lari maraton. Cukup dengan jalan cepat, jogging santai, atau bersepeda. Saat berolahraga, kita akan bernapas lebih dalam dan lebih cepat. Aktivitas ini melatih otot-otot pernapasan kita, termasuk diafragma. Paru-paru jadi lebih efisien dalam mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Anggap saja olahraga itu seperti servis rutin untuk mesin pernapasan kita, membersihkan kerak-kerak dan membuatnya bekerja lebih optimal lagi. Selain olahraga, hal lain yang tidak kalah penting adalah menghindari polutan yang bisa merusak paru-paru. Musuh utama paru-paru kita tentu saja adalah asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia beracun yang bisa merusak dinding alveolus yang tipis itu, menyebabkan peradangan dan mengurangi kapasitas paru-paru. Selain itu, polusi udara dari kendaraan dan industri juga jadi ancaman serius. Menggunakan masker saat berada di area berpolusi tinggi adalah langkah kecil, tapi sangat berarti untuk melindungi gerbang pernapasan kita dari serangan partikel-partikel jahat. Pada akhirnya,
Bernapas adalah anugerah, sebuah proses otomatis yang memungkinkan kita menikmati setiap momen kehidupan. Dengan memahami cara kerjanya dan menyadari betapa vitalnya proses ini, semoga kita bisa lebih menghargai setiap tarikan napas. Mari kita jaga baik-baik sistem pernapasan kita. Hindari polusi, rajinlah bergerak, dan berikan paru-paru kita udara bersih yang layak mereka dapatkan. Karena dengan paru-paru yang sehat, kita tidak hanya memperpanjang usia, tapi juga meningkatkan kualitas setiap detik dari hidup yang kita jalani. Jadi, ayo tarik napas dalam-dalam dan rasakan betapa indahnya hidup.